Selain Sofia, Putra pun bisa menebak apa yang sedang dia pikirkan saat pria itu memperhatikannya sedang menggetakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia sudah mengetahui kalau Sofia tak akan menempuh jalan itu. Jadi Putra hanya bisa menyarankan pilihan lainnya. Nona Sofia, jika kamu benar-benar tidak ingin melakukannya, maka kita dapat menemukan cara lain. Nah, mengapa kamu tidak mencoba berbicara dengan grup Samuel dan meminta mereka untuk melepaskan Pak Surya? Lagi pula, grup Samuel adalah dalang di balik semua ini. Jika mereka yang berbicara, maka polisi tak akan begitu keras kepala. Tak ada gunanya bagi kami untuk membujuk mereka, karena tak ada dari kami yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi grup Samuel. Mendengar ucapannya, ekspresi Sofia pun berubah menjadi lebih gelap dan kebenciannya di hatinya sudah semakin membara. Jika dia bisa menghubungi grup Samuel, maka sejak awal dia tak pernah meminta bantuan pada Tiara. Selain itu, saat ini pangeran kecil dari keluarga Samuel sedang terobsesi pada Tiara. Bahkan jika dia pergi ke rumah mereka, dia pasti akan dipersilahkan masuk begitu saja. Sofia berpikir begitu panjang dan keras tentang rencana itu. Pada akhirnya dia menyadari bahwa seluruh masalah ini hanya dapat diselesaikan melalui Tiara. Namun jika dia memohon pada Tiara, harga dirinya akan diinjak tanpa ampun oleh si brengsek itu. Tidak, aku menolaknya. Aku tak akan pernah sudi untuk berunding dengan Tiara sialan itu. Ekspresi Sofia terus saja berubah-ubah. Pikirannya berusaha keras memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Tiba-tiba sebuah wajah keriput muncul di benaknya. Benar, nenek. Aku bisa meminta nenek untuk kembali. Ketika Tiara dan keluarganya diusir, nenek punya andil besar di dalamnya. Sekarang orang tuaku sudah di penjara, maka nenek pasti akan melakukan sesuatu. Lalu Tiara dan adiknya akan segera mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Saat Sofia memikirkan ide itu, ekspresi masamnya berubah menjadi sebuah kegembiraan. Dia pun menatap Putra dan berkata, "Aku punya ide. Aku akan meminta nenekku untuk datang dan kemudian dia akan memerintahkan saudara-saudaranya Tiara untuk membiarkan orang tuaku pergi. Aku yakin mereka tak akan bisa memberontak untuk melawannya." Dengan demikian dia pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Ambar Romario. Di belakangnya Putra memperhatikan saat Sofia sedang memutar nomor. Ya ampun, Nona. Aku pikir itu adalah sebuah keputusan yang mengerikan. Putra pernah bertemu Ambar sebelumnya. Dia adalah wanita yang tidak masuk akal, yang sifat kasarnya hanya semakin memperburuk seiring dengan bertambahnya usia wanita tua itu. Dan dia mungkin setara dengan Lasmi dalam hal kebodohannya. Jika Ambar terlibat dalam masalah ini, maka mungkin saja Tiara dan adiknya akan menjadi lebih keras kepala dan kejam. Putra telah bekerja sebagai pengacara di grup Romario selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki gambaran yang jelas tentang semua hal mengerikan yang telah dilakukan Surya secara rahasia. Sekarang dengan Surya masuk ke dalam situasi seperti ini, dia kurang lebih pantas untuk mendapatkannya. Dia telah memperlakukan saudara-saudaranya dengan buruk selama ini. Dia tak pernah memberikan ganti rugi kepada mereka, tetapi sebaliknya dia telah melakukan banyak hal untuk melukai mereka berdua. Seluruh keluarga bahkan telah bekerja sama untuk menindas Tiara dan adiknya. Sejujurnya Putra sudah muak dengan perilaku mereka.
Jadi dia menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Dia hanya bisa melihat Sofia membesar-besarkan kesalahan Tiara dan kakaknya melalui telepon. Sekitar 5 menit kemudian panggilan pun berakhir. Ada kecerdikan dan kegembiraan yang jelas di mata Sofia. Selesai. Nenek sudah setuju untuk datang besok. Pak Putra, kamu bisa pergi sekarang dan menyerahkan semuanya kepadaku. Putra pun mengangguk meskipun merasa sedikit ragu. Lalu, bagaimana rencanamu untuk menjelaskan tentang ketidakhadiran Pak Surya kepada orang-orang di perusahaan? Sofia berpikir sejenak sebelum menjawabnya. Gampang, aku akan memberitahu mereka kalau saat ini ayah sedang sakit. Itu akan menjadi kedok untuk sementara waktu, dan semua masalah akan selesai ketika ayah sudah keluar dari penjara. Putra mengangguk karena sudah mengerti. Setelah itu dia pun segera berbalik untuk pergi. Di perumahan berlian, setelah pelajaran biola, Tiara ikut menggambar bersama Gary. Keduanya terlihat bersandar di meja kopi. Kaki kecil bocah laki-laki itu pun berayun dengan gembira. Dia memang terlihat sangat menggemaskan. Aku sudah selesai. Gary menyelesaikan karyanya dan dengan malu-malu lalu menyerahkannya kepada Tiara. Tiara menerima gambar itu dan melihatnya. Dia pun tampak berseri-seri, seolah sangat terkejut. Wah, anak ini ternyata berbakat juga di bidang seni. Meskipun gambar itu terlihat agak abstrak dalam goresannya dan tidak tersusun rapi, namun ada sesuatu yang ingin dia ekspresikan dalam karya seninya. Sudut mulut Tiara pun sudah berubah menjadi seringai. Kamu menggambar dengan sangat baik. Sayangku, kamu bisa menjadi seorang seniman. Mendengar pujiannya, Gary langsung tersipu malu. Wajahnya memerah seperti apel. Dia semakin manis setiap menitnya. Tiara tak bisa menahan diri untuk memeluknya dan mencium pipi Gary. Wajah anak laki-laki itu menjadi lebih merah. Tetapi pada saat berikutnya, bocah itu juga mendekat dan mencium pipi Tiara sebagai balasannya. Matanya yang polos dipenuhi dengan kegembiraan. Aku sangat mencintaimu. Kamu adalah orang yang aku sukai. Mendengar suaranya yang kekanak-kanakan, Tiara merasa hatinya dipenuhi dengan madu. Dia sangatlah manis. Saat keduanya sedang mengobrol, sebuah langkah kaki sudah terdengar di luar pintu. Tiara pun berbalik dan langsung melihat kehadiran Niko. Hari memang sudah sore, waktu di mana orang-orang pulang kerja. Niko sedang mengenakan kemeja hitam dan mantelnya disampirkan dengan santai di bahunya. Sosoknya yang tegap berdiri menjulang dengan kegagahan sempurna yang terpancar dari dalam dirinya. Pria itu tampaknya telah keluar dari sebuah lukisan, sangat menawan dan juga tampan. Saat Tiara menatap pria itu, dia tak bisa tidak mengaguminya. Tuhan benar-benar telah bekerja keras saat menciptakannya, seolah-olah segala sesuatu yang indah di dunia ini dapat ditemukan pada diri Niko. Kemanapun dia pergi, sekelilingnya hanya akan jadi biasa jika dibandingkan dengannya. Dia pun tertegun sejenak lalu mengalihkan pandangannya dan bangkit dari lantai untuk menyapa. Kamu sudah kembali. Kalau begitu, aku akan serahkan Gary padamu. Aku akan pergi sekarang. Dengan begitu, Tiara baru akan mengambil sebuah langkah ketika anak kecil di belakangnya sedang menarik ujung pakaiannya. Dia pun berbalik untuk melihat mata besar dan jernih bocah laki-laki itu yang dipenuhi dengan keengganan.
apakah kamu tak akan tinggal untuk makan malam terlebih dulu? Tatapan Tiara tampak lembut sambil tersenyum dan berkata, sayang, kurasa aku tidak bisa. Aku harus pulang. Niko dengan santai melemparkan mantelnya ke sofa. Pupil hitamnya menatap Tiara. Apa kamu akan pulang? Tiara mengangguk. Iya. Suara Niko terdengar dingin, tetapi ada juga sedikit niat baik ketika dia berkata, aku pikir kamu sebaiknya tidak pulang sekarang. Saat ini ayah dan ibu tirimu mungkin sudah ditangkap, tetapi kamu jangan lupa kalau saudara tirimu masih bebas. Polisi menelpon hari ini dan memberitahuku bahwa pengacara grup Romario berusaha untuk membebaskan mereka. Aku pikir kamu sudah mengetahui bahwa pria yang dipenjara adalah ayahmu. Bahkan jika kamu memutuskan hubungan dengannya, kamu masih berhubungan darah dengannya. Tidak ada cukup alasan bagimu untuk membuat mereka dihukum, sehingga saudara tirimu mungkin saja menuntutmu ataupun saudaramu. Dalam skenario terburuk, penculikan kedua mungkin saja terjadi, jadi kamu juga harus pertimbangkan hal tersebut. Mendengar ucapan Niko, Tiara pun merasa ragu sejenak. Namun saat ini dia benar-benar tidak punya tempat lain untuk pergi. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berkata, tidak masalah. Jika memang terjadi hal yang terburuk sekalipun, maka aku akan tinggal dengan tetanggaku untuk saat ini. Begitu dia selesai berbicara, Gary pun menarik sudut pakaiannya lagi dan berkata, bagaimana jika kamu tinggal di sini saja? Tolonglah, kami masih memiliki banyak amal di sini. Aku tak ingin kamu pergi. Tiara tampak sedikit mengenyit. Tapi aku khawatir kalau itu tidaklah pantas. Terakhir kali Tiara menginap itu pun karena hujan. Kali ini dia tak bisa memberikan alasan yang cukup baik pada dirinya sendiri untuk tetap tinggal. Gary menjadi keras kepala, bagaimanapun juga dia tampak mengerutkan keningnya sambil bersikeras agar Tiara tetap tinggal. Memangnya kenapa? Kamu juga pernah menginap di sini sebelumnya? Kemudian Gary pun berbalik untuk melihat Niko. Suaranya terdengar melemah. Ayah, aku mohon, biarkan dia tinggal di sini. Niko pun menurunkan tatapannya yang penuh perhatian, melihat ekspresi Gary yang penuh harap lalu ke arah Tiara. Dia mengangguk dan berkata, kami masih memiliki banyak kamar kosong. Dan itu tak akan berpengaruh banyak jika kamu menginap di sini. Kamu juga dapat menemani Gary saat berada di sini. Terkadang aku sangat sibuk dan mengabaikan kebutuhannya. Jadi mungkin kamu bisa tinggal di sini dan mengobrol dengannya. Tiara tampak ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu dia mengalihkan pandangannya ke arah Gary. Mata jernih bocah itu sudah dipenuhi dengan harapan, membuat seseorang hampir tak mampu untuk menolaknya. Dia pun hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Niko. Dengan seketika Gary pun sangat gembira saat mendengar jawabannya. Kemudian di hari itu ketiganya berkumpul untuk menyantap makan malam. Mungkin karena kehadiran Tiara, selera makan Gary jadi meningkat. Bocah itu seharusnya tidak makan berlebihan. Bagaimanapun caranya, dokter telah menyuruh mereka untuk menjaga sistem pencernakannya. Niko dapat melihat aura kegembiraan di wajah Gary dan rasa dingin di matanya pun mereda. Adapun saat melihat Tiara,
Kedua mata Niko tampak menjadi gelap karena dia punya alasan lain untuk membiarkannya tinggal di rumah itu. Selain untuk merawat putranya, terakhir kali dia harus berhenti di tengah-tengah penyelidikan untuk mengetahui identitasnya, dan begitu banyak hal yang menghalanginya setelah itu. Jadi dia tak dapat mendapatkan kesempatan yang baik untuk melanjutkan penyelidikan itu. Sekarang setelah mengizinkan Tiara untuk tinggal di rumahnya, Niko tentu saja ingin mengetahui apakah dia bisa memiliki kesempatan lain untuk mengkonfirmasi siapa wanita itu. Segera setelah mereka selesai makan malam, Niko pun pergi ke ruang kerja untuk melanjutkan pekerjaannya. Tiara di sisi lain menemani Gary ketika bocah itu memainkan piano. Bocah laki-laki itu tampak sangat menikmati saat bermain piano. Senyuman yang manis selalu tersemat di wajahnya. Sementara itu, si kepala pelayan berdiri di sudut sambil mengawasi mereka untuk beberapa lama. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya belum pernah melihat tuan muda Gary begitu bahagia sebelumnya. Nona Tiara, Anda benar-benar membuatnya merasa gembira. Tiara tampak tersenyum malu-malu dan berkata, "Kamu terlalu menyanjungku, Andi. Malah sebenarnya Gary yang membuatku bahagia." Setelah itu dia juga membantu Gary untuk mandi, lalu menceritakan sebuah dongeng sambil mendekapnya. Ketika Gary tertidur, dia lalu pergi ke kamar tamu di sebelahnya untuk beristirahat. Namun itu masih terlalu dini bagi Tiara untuk tidur. Dia tak bisa tidur bahkan ketika dia berbaring di atas tempat tidur. Jadi dia duduk di depan jendela Perancis dan memandangi lampu yang ada di luar. Seluruh perumahan Beliar sama megahnya dengan sebuah kastil dengan lampunya yang bersinar, dan kolam renang di halaman belakang juga memantulkan cahaya yang indah. Begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, dan Tiara sangat kesal dengan hal-hal yang melibatkan keluarga Romario. Untuk beberapa alasan, dia mulai memikirkan ide untuk masuk berenang dan menenangkan dirinya. Dengan pemikiran itu, Tiara pun berbalik dan berjalan menuruni tangga, di mana dia bisa menemukan kepala pelayan. "Andi, bolehkah aku berenang di kolam renang?" Andi merasa ragu untuk sementara waktu. Hanya Tuan Niko dan Tuan muda Gary yang pernah menggunakan kolam renang sebelumnya. Tapi melihat betapa Tuan muda Gary sangat menyukai Nona Tiara, dia pasti akan setuju, bukan? Dengan pemikiran seperti itu, Andi pun mengangguk ringan pada Tiara. "Tentu saja, jangan ragu untuk melakukannya, Nona Tiara. Saya akan memberitahu para pegawai dan memastikan kalau tak ada orang lain yang berada di sekitarnya." Tiara pun tersenyum sambil mengangguk. "Terima kasih banyak." Setelah itu dia pun berjalan menuju ke kolam renang di luar. Tiara lalu melepaskan mantel dan melemparkannya ke pelataran, memperlihatkan pinggang dan anggota tubuhnya yang ramping. Tubuhnya tampak ramping, tetapi di beberapa area yang tepat bagian itu menonjol dengan sempurna. Selain itu, tak ada lemak yang berlebih setiap lekukan tubuhnya. Tiara mengenakan baju renang bertali warna putih dan dia pun mulai melakukan pemanasan di atas pelataran.